Halo, sebelumnya saya mohon maaf karena lama nggak ngonten. Kebetulan saya kemarin habis liburan dan setelah itu ada ekspansi bisnis yang harus saya lakukan. Jadi saya berhenti ngonten dulu karena memang sibuk. Oke, hari ini kita tidak akan membahas apa-apa. Tapi saya akan memberikan sedikit nasihat untuk kalian semua. Jadi setelah saya baca-baca komentar ya, banyak yang mengkritik cara saya menyampaikan konten saya. Katanya terlalu blak-blakan, terlalu kasar, terlalu membuat depresi para pendengarnya. Tapi saya ini termasuk orang yang meyakini bahwa terkadang cara tercepat untuk kita merubah seseorang adalah dengan menghantamkannya pada realita. Saya juga yakin sebelum kalian dengar konten-konten saya, kalian ini sudah tahu bahwa ada yang salah pada diri kalian, dan kalian mencoba untuk merubah atau memperbaiki kesalahan itu. Dan meski kalian sudah mencoba dengan berbagai cara, tapi kalian tetap aja melakukan kesalahan itu. Dan akhirnya kalian sampai pada konten saya. Dan tugas saya sebagai dosen kehidupan adalah untuk menuntun kalian agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan cara saya adalah dengan menghantamkan kalian pada realita kehidupan. Jadi saya nggak cuma memberikan kalian hal-hal positif untuk dikejar, tapi saya juga akan menunjukkan pada kalian tentang hal-hal negatif yang harus kalian hindari. Lalu, hal-hal negatif apa aja yang harus kalian hindari? Yang pertama, itu tidak menunjukkan bahwa kamu terbuka. Kamu melakukan kegiatan sehari-hari dengan membungkuk, menekuk pundakmu, nggak mau melakukan kontak mata dengan orang lain. Dan dengan melakukan itu, kamu itu mengirim sinyal pada semua orang bahwa kamu bukan orang yang bisa diajak ngomong, yang bisa dideketin, atau bahkan dalam kondisi ekstrim. Hal itu menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Dan lama-kelamaan, kamu akan mulai gak punya teman, kehilangan akses sosial, dan kesepian. Yang kedua, dikit-dikit lihat HP. Lagi bingung, lihat HP. Lagi apa? Lihat HP. Pokoknya dikit-dikit lihat HP. Yang padahal paling buka HP-nya itu buka Instagram, terus ditutup, terus dibuka lagi, terus ditutup lagi. Pokoknya selalu kelihatan sibuk gitu sama HP-nya. Entah kenapa, mungkin aja agar bisa menghindari berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Dan jika ini kalian lakukan terus-menerus, maka lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan. Dan kamu akan lupa caranya berinteraksi dengan manusia lain. Yang ketiga, selalu telat. Jujur ya, saya ini benci banget sama orang yang suka telat. Kadang kalau saya lihat dari karakternya, dari kepribadiannya, beberapa dari orang-orang yang suka telat itu, mereka itu sengaja telat. Mereka sengaja datang tepat waktu atau beberapa menit aja telatnya. Selalu gak mau lebih awal dalam melakukan sesuatu. Ketika terus-terusan kayak gini, kamu itu menunjukkan impresi kepada orang-orang bahwa kamu gak siap, kamu gak rajin, dan yang jelas kamu menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki time management yang baik. Yang padahal kan bukan. Kamu sengaja telat hanya karena kamu gak pengen terlihat antusias, terlihat rajin, atau cuman karena gak mau awkward, datang lebih awal. Yang keempat, selalu aja nyari alasan. Apapun itu kesalahannya, selalu ada alasannya. Dan alasan-alasan itu gak jelas, selalu nyalahin apa aja, kecuali dirinya sendiri. Gak pernah mau mengakui kesalahannya, apalagi memperbaiki kesalahannya. Jadi ya, muter-muter aja terus. Bikin kesalahan, nyari alasan, gitu terus, tanpa pernah ada perbaikan. Intinya ya, gak pernah mau mengakui kesalahan, bahkan minta maaf pun gak mau. Kalau kalian orang yang selalu nyari-nyari alasan, coba kalian ingat, kapan terakhir kali kalian minta maaf? Pasti udah lama banget. Yang kelima, mohon maaf sebelumnya, saya gak tahu cara nyebutnya gimana. Tapi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang aneh, narsistik, atau yang terlalu tenggelam pada agama. Mereka ini selalu menyalahkan hal-hal yang terjadi pada hidupnya itu karena takdir. Jadi mereka percaya bahwa semua hal negatif yang terjadi pada hidupnya itu bukan kesalahannya.
Contohnya, ada orang yang kesulitan ekonominya, tapi tidak mau bekerja, lalu nyalahin pemerintah karena dia miskin. Atau orang yang kesulitan ekonominya, bahkan hingga tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan dia tidak mau berpikir atau mencoba atau mencari sesuatu yang lebih menghasilkan, atau minimal mau belajar ilmu baru yang mungkin bisa membantu meningkatkan taraf hidupnya. Dan dia selalu menyalahkan takdir, tanpa mau atau berusaha untuk merubah sesuatu. Orang-orang seperti ini tuh selalu berpikir bahwa kesuksesan, keberhasilan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau dia ditakdirkan sukses, maka dia akan sukses. Kalau dia ditakdirkan berhasil, maka dia akan berhasil. Tanpa ada niatan atau sedikit pun keinginan untuk mengejar kesuksesan itu. Yang keenam, selalu ingin jadi pusat perhatian. Kalau ada yang ngobrol, langsung di-cut. Wah, masih mending itu. Aku loh, jauh lebih parah. Jadi ya, ketika ada pembicaraan itu, dia akan selalu mencoba untuk mengembalikan obrolan itu kepada dirinya. Orang-orang ini tuh selalu mencari validasi. Dan karena mereka mencari validasi, mereka selalu membicarakan diri mereka sendiri. Kalau kayak gini terus, maka kamu akan perlahan-lahan kehilangan teman. Karena berteman dengan orang seperti ini, jujur aja, itu melelahkan. Yang ketujuh, menjelek-jelekan orang lain. Orang yang senang menjelek-jelekan orang lain, itu kalau udah jadi kebiasaan, dia bisa memunculkan skill untuk secara otomatis melihat kesalahan atau hal buruk dari orang lain yang bisa dikritik. Dan kalau sudah terlanjur parah, dia tidak akan bisa melihat hal baik atau sisi positif dari orang lain. Yang kedelapan, bermuka dua. Bermuka dua ini sebenarnya skill yang bagus kalau kamu di dunia bisnis atau di dunia politik. Di dunia itu, orang menjadi bermuka dua demi mendapatkan keuntungan. Kalau kamu bermuka dua tanpa untuk mengejar keuntungan, atau malah udah jadi kebiasaanmu untuk bermuka dua, maka pelan-pelan, perlahan-lahan, kamu akan kehilangan jati dirimu yang asli. Yang kesembilan, berharap. Setiap hari selalu berharap tanpa mau melakukan sesuatu untuk mengejar harapan itu. Membayangkan, berharap, dan berfantasi setiap harinya tentang sebuah kehidupan yang sempurna, tentang mimpimu yang akan menjadi nyata. Terus aja berharap tanpa mau bergerak, dan apa yang kamu bayangkan, yang kamu fantasikan, itu tidak akan pernah tercapai. Yang ke-10, saya juga nggak tahu ini nyebutnya gimana, tapi contohnya adalah orang yang selalu melakukan aktivitas yang membuatnya merasa lemah. Jadi, dia tidak mau melakukan aktivitas yang bisa membuat dirinya merasa kuat. Contohnya ya, olahraga, belajar, baca buku. Dan sebaliknya, dia selalu melakukan aktivitas yang membuat dirinya merasa lemah. Dan dia suka merasa seperti itu. Contohnya ya, minum-minum sambil dengerin lagu galau, rebahan terus mengingat kesedihan, dan sebagainya. Yang ke-11, putus asa. Berpikir bahwa hidupmu itu udah usai, udah selesai, kamu gak berbakat, kamu gak beruntung, dan kamu gak akan pernah sukses. Jadi kamu meyakini bahwa apapun yang kamu lakukan, usaha sebesar apapun yang kamu lakukan, itu kamu tetap akan menderita, kamu tetap jalan di tempat, dan kamu akan tetap gitu-gitu aja. Oke, semua hal yang saya sebutkan tadi, kalau kalian lakukan terus-menerus selama 20 tahun aja, maka kalian 90% udah tidak bisa ditolong. Dan hidup kalian bisa dipastikan 90% akan hancur. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.